Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Penjaga Muda. Oke teman-teman, di perjumpaan kali ini saya akan memberikan informasi resmi seputar pertanyaan yang telah dijawab resmi oleh BKN. Beberapa hari yang lalu BKN telah resmi merilis di salah satu media sosialnya menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan pendaftar CPNS di tahun 2021. Di sini saya akan membagikan informasi, men-share sebanyak-banyaknya tentang informasi BKN yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Mungkin dari kalian banyak yang belum tahu informasi ini. Semoga dengan adanya video saya kali ini akan menambah wawasan kalian dan menambah semangat kalian untuk menghadapi seleksi CPNS di tahun 2021. Oke, langsung saja kita mulai membagikan jawaban-jawaban dari BKN seputar pertanyaan CPNS di tahun 2021. Simak baik-baik, tonton sampai habis, jangan sampai terlewat atau tertinggal. Kita mulai dari sekarang. Oke, jadi yang pertama adalah jika ada kesalahan dengan nomor NIK harus ke Dukcapil. Jawaban ini kemungkinan berasal dari kalian yang mengalami gangguan pada saat memasukkan NIK kalian. Kebanyakan pertanyaan ini adalah NIK saya tidak bisa dimasukkan atau NIK saya tidak terdaftar pada saat saya login. Bagaimana? Mungkin ini jawaban dari kalian. Selanjutnya yang kedua adalah jika di KTP pada namanya ada gelar, maka nama yang diinput silahkan memakai nama yang ada di ijazah, karena ijazah sifatnya lifetime atau cuma dicetak sekali seumur hidup. Intinya nama yang dipakai adalah nama tanpa gelar. Nah, jawaban ini biasanya berasal dari pertanyaan kalian mengenai perbedaan nama di KTP dan nama di ijazah, mana nama yang dimasukkan. Jadi BKN menjawab, silahkan kalian masukkan nama tanpa gelar kalian. Oke, sudah cukup jelas teman-teman ya. Lanjut jawaban selanjutnya. Yang ketiga, pada pengisian password dan pertanyaan pengamanan kalau bisa dicatat supaya tidak lupa. Biasanya jawaban ini menjawab pertanyaan mengenai lupa password. Itu lumrah, hal yang wajar. Mungkin saking bingungnya kalian sehingga kalian lupa password kalian sendiri. Jadi silahkan kalian tulis password kalian agar tidak lupa dan tidak menjadi kebingungan kalian pada saat mendaftar atau melanjutkan pengisian data atau mengupload data. Oke, lanjut jawaban yang keempat dari BKN. Jika saat awal pendaftaran tertukar antara pas foto selfie dan juga pas foto, udah santai aja, nggak masalah. Karena data yang akan masuk ke verifikator instansi adalah data unggahan dokumen. Jikapun upload fotonya terbalik tidak masalah. Oke, jadi jawaban ini berasal dari pertanyaan kalian. Banyak yang keliru mengirim swafoto dan foto 4x6. Mungkin kalian masih cukup bingung juga, masih banyak yang bingung karena peraturan berubah. Biasanya swafoto itu foto memegang KTP dan kartu akun. Tetapi tahun ini dipermudah hanya dengan foto selfie saja. Tapi masih ada yang keliru juga. Kalian malah mengirimnya foto 4x6. Nah, BKN di sini sudah menjawab santai aja, tidak ada masalah mengenai kekeliruan mengirim foto atau foto kalian miring tidak dapat lurus vertikal ke atas seperti itu teman-teman. Jadi santai saja. Lanjut jawaban yang kelima dari BKN. Jika terjadi kesalahan upload dokumen, seluruh keputusan berada di tangan instansi bukan di BKN. Jika ingin mengajukan keluhan bukan ke BKN, namun ke instansi yang dilamar. Nah, intinya gini, biasanya jawaban ini berasal dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang salah mengupload dokumen kalian, apakah bisa dirubah atau tidak. Intinya untuk keputusan dapat dirubah atau tidak, BKN tidak dapat bertanggung jawab atas kesalahan kalian. Silahkan kalian bertanya ke helpdesk dari instansi-instansi yang kalian daftar, seperti itu teman-teman. Lanjut jawaban yang keenam. Data NIK yang diintegrasi merupakan data NIK yang diambil dari Dirjen Dukcapil Pusat. Nah, jawaban ini biasanya
kembali lagi dari pertanyaan kalian seputar NIK kalian yang tidak terdaftar atau NIK kalian ada namun tidak dapat masuk, tidak dapat login ke website SSCASN. Jadi ini jawabannya. Selanjutnya jawaban ketujuh dari BKN. Apabila sudah di akhir pendaftaran dan sudah diakhiri, jika terjadi kesalahan upload dan sebagainya, sudah tidak bisa lagi diedit. Silahkan perbanyak doa dan hati-hati. Nah, ini kembali lagi ke pertanyaan kalian mengenai kesalahan-kesalahan kalian memasukkan data atau mengupload dokumen kalian. Intinya jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa teman-teman. Persiapkan semuanya sebaik mungkin, sedetail mungkin kalian tata supaya tidak keliru pada saat kalian mengupload dokumen kalian. Lanjut ke jawaban yang ke-8 dari BKN. Akreditasi yang dipakai adalah akreditasi di saat lulus. Khusus untuk pelamar jalur cum laude, prodi akreditasinya A dan universitas juga harus A. Nah, ini bagi pelamar-pelamar S1 dan S2. Jadi untuk akreditasi yang dipakai adalah pada saat kalian lulus, dan untuk cum laude akreditasi prodi harus A dan universitas juga harus A. Biasanya pertanyaannya adalah akreditasi yang dicantumkan adalah pada saat kalian mendaftar kuliah atau yang tertera pada ijazah kalian. Jadi intinya yang dipakai adalah pada saat kalian lulus, yang tertera di ijazah kalian akreditasinya yang dipakai itu. Dan untuk cum laude, prodi kalian akreditasi harus A dan kampus kalian pun akreditasi harus A. Sudah jelas ya? Lanjut jawaban yang ke-9. Pendaftaran akun dilakukan dari awal semua, jadi harus bikin akun baru. Lupakan akun lama saat pendaftaran di tahun 2019. Kenapa seperti ini? Dikarenakan data ASN sangat banyak, maka data pelamar yang gugur terdahulu otomatis sudah terhapus, sehingga harus dimulai kembali dari awal. Nah, ini pertanyaannya biasanya, apakah untuk pelamar-pelamar yang dahulu mendaftar terus gagal harus membuat akun SSCASN terlebih dahulu lagi? Intinya semuanya kembali dari awal lagi teman-teman. Jika kalian di tahun ini mendaftar CPNS, kalian buat akun lagi. Meskipun di tahun-tahun sebelumnya kalian sudah punya akun, silahkan kalian buat lagi karena akun kalian sudah otomatis terhapus. Lanjut jawaban yang 10 dari BKN. Dapodik bukan kewenangan BKN karena adanya di Dikbud. Jika ingin memperbaiki silahkan ke Dikbud. Pertanyaannya adalah biasanya Dapodik kalian tidak terdaftar di Kemendikbud. Jadi kalian jangan bertanya ke BKN, silahkan kalian hubungi ke Dinas Pendidikan dan Budaya. Kalian tanyakan di sana, atau kalian dapat bertanya di helpdesk dari instansi Kemendikbud. Lanjut jawaban dari BKN yang ke-11. Pertanyaan paling sering, misal saya jurusan ilmu ekonomi, ternyata formasi diminta ekonomi. Untuk pendidikan harus sejalan. Jika diminta ekonomi, maka harus ekonomi. Jika diminta komunikasi, maka harus komunikasi. Jangan ilmu komunikasi masuk daftar. Jadi jika kualifikasi ilmu komunikasi itu berbeda dengan kualifikasi komunikasi saja teman-teman. Jadi berbeda. Cari yang sama persis dengan jurusan. Jangan berpikir karena satu rumpun maka beranggapan boleh mendaftar. Jika memang ragu, silahkan ditanyakan ke instansi terkait dan usahakan secara tertulis dan usahakan secara tulisan, jangan lisan supaya bisa jadi pegangan. Nah, ini biasanya pertanyaannya adalah, Min, saya jurusan ilmu ekonomi syariah, apakah bisa mendaftar di penerimaan CPNS dengan kualifikasi ekonomi? Jurusan kalian ekonomi syariah, namun yang dibutuhkan adalah ekonomi. Jika kalian ragu, silahkan kalian bertanya ke instansi yang kalian daftarkan. Jika kalian bertanya ke BKN tidak akan merekomendasikan karena
walaupun satu rumpun, BKN tetap merekomendasikan untuk jurusan yang sama persis. Jadi jika ekonomi ya ekonomi, seperti itu teman-teman. Oke, sudah cukup paham ya. Biasanya pertanyaan ini sangat sering keluar dari kalian. Nah, lanjut ke jawaban yang ke-12 dari BKN. Misalnya, ini pertanyaan kalian. Misalnya kita pilih formasi di daerah, apakah tes harus di daerah juga? Ini pertanyaan kalian. Lalu dijawab BKN, tergantung kewenangan instansi. Karena BKN hanya menyediakan list dari lokasi untuk tes. Kemudian instansilah yang memilih mereka mau tempat tes di mana. Ada yang terpusat di satu tempat dan ada yang di beberapa tempat. Oke, sudah cukup jelas teman-teman ya mengenai jawaban BKN tentang pertanyaan kalian, formasi di daerah apakah tes harus di daerah. Lanjut ke jawaban ke-13 dari BKN. Jika pada saat pendaftaran ada notif Anda terdaftar sebagai PNS aktif, maka silakan lapor ke Helpdesk SSCASN. Bisa jadi yang bersangkutan sebelumnya sudah mengundurkan diri, namun belum 2 periode pendaftaran sudah mencoba daftar lagi. Nah gini, biasanya pertanyaannya adalah ketika kalian ingin login, kok muncul keterangan Anda sudah terdaftar sebagai PNS aktif. Biasanya ini notif ini muncul kepada kalian yang sudah mendaftar CPNS dinyatakan lulus namun mengundurkan diri. Ini satu pengalaman juga, satu pembelajaran juga untuk teman-teman. Jika kalian sudah mendaftar CPNS dan mengundurkan diri, kalian tidak bisa mendaftar CPNS selama 2 periode. Keterangan dari BKN. Namun belum 2 periode pendaftaran sudah mencoba daftar lagi. Jadi tidak bisa mendaftar untuk yang sudah mengundurkan diri selama 2 periode tidak bisa mendaftar CPNS. Lanjut ke jawaban ke-14 dari BKN. Jika ada galat, dicek kembali galatnya di mana. Bisa saja saat mengisi tanggal lahir yang diminta adalah tanggal, bulan, tahun. Itu mengisi dengan angka semua. Tetapi diisi dengan misalkan 08 Maret 1998. Ikuti aturannya teman-teman. Biasanya kesalahan di sini. Jadi yang diminta adalah angka, misalkan 08 Maret 1998, harusnya penulisannya adalah 0803 1998, tetapi yang kalian masukkan adalah 08 Maret 1998. Ini bisa menyebabkan galat. Pertanyaannya biasanya adalah kalian tidak bisa memasukkan tanggal lahir kalian atau terdapat galat pada saat kalian ingin melanjutkan ke sesi selanjutnya. Lanjut ke jawaban ke-15 dari BKN. Jumlah ajuan pada helpdesk dalam sehari bisa 100 ribuan. Di antaranya ada berupa 21.000 lupa password. Setelah itu 1.100 lupa pengamanan pertama dan 1.000-an lupa pengamanan kedua. Lokasi lahir tidak ditemukan 2.000-an. Mohon untuk password dan pertanyaan pengaman agar dicatat. Nah, ini masukan dari BKN untuk kalian yang sering bertanya lupa password, setelah itu lupa pengaman 1, pengaman 2. Silakan kalian catat agar kalian tidak bingung pada saat lupa sandi atau lupa pengaman kalian. Selanjutnya jawaban ke-16 dari BKN. Lokasi lahir yang digunakan adalah pada tingkat kabupaten atau kota, bukan tingkat desa. Jadi jawaban ini menjawab pertanyaan kalian mengenai mengisi tempat lahir itu di kabupaten kota atau di nama desa atau dusun kalian. Jadi jawabannya adalah untuk mengisi lokasi tempat lahir. Silahkan kalian isi kabupaten atau kota kalian. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya kira sekian dulu informasi mengenai jawaban-jawaban BKN yang telah rilis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga dengan adanya informasi ini segala pertanyaan kalian sudah tercantumkan dan sudah terjawab, sehingga kalian dapat melanjutkan untuk seleksi untuk persiapan seleksi CPNS, khususnya seleksi administrasi di tahun ini. Oke teman-teman, saya akhiri perjumpaan kita kali ini.
Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar kami dapat terus memberikan update informasi seputar CPNS, khususnya CPNS penjaga tahanan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.